Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah amma ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pripun kabare? Alhamdulillah. Malam hari ini Masya Allah ini spesial sekali. Kita kedatangan tamu yang dimana beliau ini Masya Allah ya, dari awal ketika kita kopikan di Jazirah, beliau datang juga, support juga ya. Sampai sekarang Alhamdulillah beliau masih istiqomah dalam genggaman iman dan Islam ini Masya Allah. Dan beliau ya, nanti perkenalan sendiri sama Mas Roni dan ini. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini mohon maaf sebelumnya ya, karena dari pihak panitia saya diamanai untuk memoderatori Mas Roni. Soal semampu saya, sebisa saya, kita akan mendampingi dan kita nanti kulik, kita apa ya, korek-korek ya, apa yang bisa kita ambil dari beliau, jalan hijrah beliau akan sampai ke RCTI Kompo gitu. Amin, terima kasih. Kok iso terus ono ya? Begini terima Terus kasih. apa kegiatan dia nanti kita Oke, Mas Roni, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Kondisi COVID seperti ini ya masih yang dakwah juga ya. Jadi dakwah, jadi dakwah, boleh kopi dakwah dan kopi tetap dakwah. Takbir. Mas Roni, monggo sebelum kita mulai tanya-tanya yang lebih jauh, mungkin perkenalan terlebih dahulu, nama, asal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala rasulil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesempatan hari ini dari pengurus masjid, takmir, RT atau RW dan lain sebagainya telah memberi kesempatan kita dari majelis kopi ini untuk belajar bareng-bareng, belajar ngaji ataupun lain sebagainya. Mungkin ada yang sudah tahu atau mungkin sering lihat dengan saya di sini. Nama saya Muhammad Ridwan Syafroni. Muhammad Ridwan Syafroni. Saya lahir 26 Maret bulan 26 Maret tahun 96 di Surakarta, Solo Raya. Ya, sekarang sementara waktu baru ada amalan atau kesibukan di daerah Bandung, dan sekarang qadarullah Allah hantarkan di Karanganyar ini untuk silaturahmi yang pertama, yang kedua juga untuk melanjutkan silaturahmi kepada teman-teman yang lainnya. Saya lahir di Solo, lanjut sekolah di TK Al-Islam Gerobakan 5 Jamsari Surakarta. Lanjut lagi di SD Al-Islam 2 Jamsari Surakarta. Dan lanjut lagi di SMP Al-Islam NSBI Surakarta. Semua Al-Islam. Cetakannya masih jomblo Hampir khatam dulu ya. wah coba jodoh orang mana Pak? Insya Allah orang Bantul Yogyakarta. Masya. Minta doanya semoga Allah memberi kemudahan. Amin. Mas Roni, jadi ini sekarang kegiatan untuk muamalah kerja kawan di Bandung. Kadang di Bandung, kadang di kota-kota lain. Oh, gitu. Jadi nggak sering di Solo ya? Ya, kadang di Solo juga bisa, di mana-mana bisa. Ya, kadang kalau dagang enak Pak. Kalau dagang bisa nongkrong, kalau kita dagang bisa silaturahmi,
kita dakwah juga bisa sambil dagang juga. Ya. Karena perdagangan yang tidak akan ruginya adalah dakwah ini. Kita sampaikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka fadilah ini akan bahagia selama-lamanya. Maka akan sukses selama-lamanya. Bagaimana kita ingin belajar sebagai umat Islam baginda Rasulullah SAW. Mungkin banyak yang heran, mungkin dari adik-adik di sini melihat Ustaz kok undangnya modelnya kayak ngono. Takmirnya juga kalau saya diundang modelnya kayak gini. Biasanya wangun ganteng, masih agem sarung, agem baju koko, agem peci. Kalau saya diundang modelnya kayak gini. Kok hadiah? Masa kesebenarnya? Ini sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi diri saya, dan mungkin bisa jadi diambil kebaikannya atau diambil yang positifnya. Ini ternyata hidup selama 8 tahun berkecimpung dalam kegelapan, gelapnya maksiat, gelapnya malam. Ternyata 8 tahun hidup dalam kemaksiatan. Kalau sudah lihat modelnya seperti ini, kalau usah ditanya lagi maksiatnya apa mas? Iya. Ini mas, sebelum kita jauh lagi, jenengan yang lulusannya notabene sekolah itu semua Islam. Kenapa kok bisa terwarnai, termotivasi untuk seperti ini? Memang pergaulan ini sangat pengaruh sekali. Ketika kita duduk di masjid di bulan Ramadan, masjid ramai, tadarus ramai, iktikaf ramai. Tapi ketika di luar bulan Ramadan, ya, maka masjid kembali sepi lagi. Orang iktikaf bisa dihitung jari, kalau udah diusir dari rumah baru iktikaf di masjid. Dan nggak dapat itu baru iktikaf di masjid. Rumahnya kebanjiran baru masuk masjid. Nah, baru musik. Ketika orang ini sering disuasanakan dengan perkara-perkara amal agama, ketika kita ini sering kumpul dengan orang-orang soleh, maka lama-kelamaan yang tidak tahu apa-apa, yang tidak akan paham dengan perkara agama ini, atas suasana tersebut ternyata pengaruh sangat besar sekali. Ketika saya dulu sekolah di SMP, kalau dibilang SMP-nya Al-Islam, main ke Solo Raya, ke Solo sana, ke kota Solo, nyari SMP favorit, salah satunya ke SMP Al-Islam satu Surakarta, SD. Ternyata daripada sekolahan Al-Islam maupun itu sudah RSBI sekalipun sudah kelasnya unggulan, tetapi ketika keluar daripada waktu pelajaran, suasananya suasana yang berbisi, suasana jalanan, jauh daripada perintah Allah, jauh daripada tertib-tertib Allah, maka di situ pun lama-lama juga akan terpengaruh. Apalagi kalau iman di zaman ini, iman suasana. Iya, ketika kita ngaji, ada kajian, ada ngaji Iqra, Abada, tadarus, kita datang pakai gamis, pakai peci, pakai minyak wangi. Buatan ngumpul ketemu yang ini. Tapi ketika tidak ada kegiatan-kegiatan ini, karena kita peci saja mau pakai malu, mau pakai minyak wangi aja, kadang kalau mau kencan. Dan kalau mau sarung, mau pakai sarung, kalau mau pakai sarung aja, kadang kita ini malu sama teman kita ini. Udah nol-nol sarung kayak bukan tetap ya. Tapi disitulah, karena suasana ini sangat penting sekali. Suasana perkara agama ini sangat penting lagi. Lu jauh pulang sekolah Pak, berangkat saya paling rajin Pak. Berangkat paling rajin, pulang pun juga paling rajin juga Pak. Yang lain pulang jam 2, saya sebelum jam 12 udah pulang. Yang lain belum datang ke kelas, saya sudah datang di kelas. Karena saya nggak pernah bawa tas, jadi datangnya lebih dahulu. Selama kelas 1, yang mungkin merasa kenal lebih dalam kemaksiatan ini, coba
kelas 1 SMP saya sekolah yo taat yo nakal ya, jadi komplit ya, jadi imbangi nakal yo taat yo. Ketika mau sholat duha saya pasti ambil air wudhu paling depan sendiri. Orang-orang belum datang ke musola, belum datang ke aula ambil air wudhu, saya udah datang duluan ambil air wudhu dulu. Ini mertua mau ya? Mau ya? Iya betul tak itu tadi. Gara-gara nakal jadi tak itu tadi. Kenapa saya datang duluan gitu? Karena kan waktu sekolahan udah ada komentar orang-orang aneh pak kan, syukur ini. Oh, alasannya mergoku ya. Kalau wudhunya bareng-bareng kancaliannya kok binang-binangan. Berarti orang mergotaan pak. Pernah kali ceritanya. Sampai akhirnya kelas 2 ini tambah lagi di berbagai daerah. Saya keadaan masih sekolah SMP. Di waktu pelajaran sekolah gitu. SPP ya bayar tetap lunas aja, saya pakai jajan gitu. Tetap tutup terus. Tapi memang pulang yang lain pada istirahat, kadang baru sholat zuhur gitu, saya udah istirahat duluan gitu. Mungkin saking pinternya saya, jadi pelajaran belum selesai, saya sudah menyelesaikan pelajaran itu semua. Jadi pulang duluan, bolos lah. Akhirnya berjalan mungkin sampai kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP itu saya keluar lanjut di SMP itu mana itu namanya? Lupa saya Enggak dosa. Iya itu pak, mana itu namanya? Selatannya Matahari itu loh. Selatan Matahari Singosari ke selatan, terus lagi jalan ada SMP Darussalam. Saya SMP saya pindah di SMP Darussalam. Saya SMP Darussalam kelas 3. Jadi kelas 2 belum ujian sekolah, saya udah naik kelas 3. Itu tadi karena sambil pintarnya lagi. Tapi berarti orang tua ibunya itu sebenarnya memang basicnya apa namanya, ingin anaknya itu Kalau Islam itu dari kakak pertama sampai saya nomor 4 sampai akhir sekolahnya kenal Islam semua. yang kayak gini cuma jenengan kok. Ya alhamdulillah yang berdoa cuma satu aja. Jadi 5 bersaudara yang berdoa cuma satu. Jenengan anak itu. Saya anak nomor 4. Masih ada Perempuan apa lagi? laki-laki. Enggak kayak jenengan. Alhamdulillah betul. Enggak terpengaruh ya. Kalau punya kakak seperti itu. Ya, itu kan ketika gambar itu kalau apa namanya, kalau di tempat kan studio itu kan bayar. Iya Bayar banyak. di waktu SMP itu kok bisa, itu sudah full atau Baru beberapa tempat saja. Iya dalam sini ada kepala umum. tapi itu enggak bayar waktu SMP. Kalau saya dulu buat perkara-perkara yang gratis itu paling gengsi. Jadi paling gengsi karena saya dulu marketing pak. Di jalan tapi marketing dari customer itu ingin aku tak terkait potongan, dapat potongan. Tapi saya bayar semua. Maksudnya bayar uang gitu. Karena saya dengan apa nama gratisan itu paling gengsi. Aku tuh masjid. Karena memang saking cerdasnya itu, di mana saya ini berusaha mencari kesenangan saya ini, tapi tidak mengeluarkan biaya terlalu banyak. Jadi jadi marketing di studio tato. Jadi bawa pelanggan Bawa pelanggan nawake, terus tatonya yang nawake, dapat 2, 3, besok dapat gratis, 2, 3 gratis. itu sampai berlanjut SMA. SMA alhamdulillah betul terbarulah SMA saya nggak sempat masuk sekolah udah keburu jadi marketing itu tadi bisnisnya jalan jadi sekolahnya ditinggalkan karena ujung-ujungnya sekolah kan buat bisnis lagi gitu. Sekolah belum selesai bisnis sudah jalan ya udah nggak lanjut sekolah lagi. Oh berarti setelah SMP itu tidak lanjut ke SMA, setelah itu terjun ke Melanjutkan bisnis marketing di jalan. Bisnis marketing itu tahun berapa Pak? Wah tahun itu mungkin berapa? 2000 tahun 96 sekolah sampai kelas 3 aja. Kelas 3 itu enggak
setelah seperti ini, kondisi seperti ini, jenengan mulai bergambar. Ya, tetap orang tua kan nggak mungkin dalam artian tahu anaknya seperti ini diam saja, lawan pasti ada kalau memperingatkan pasti pernah sering bahkan itu. Sudah nggak usah ditambahin, jangan ditambahin, jangan sampai di luar-luar. Tapi jenenge anak ini